Keberadaan ilmu gaib di Indonesia memang tidak bisa dihitung seberapa banyak jumlahnya. Karena selain banyak aliran bela diri, juga banyak padepokan ilmu kebatinan yang ujungnya menghadirkan sebuah ajian ilmu gaib. Salah satunya yakni ajian Rengkah Gunung yang diyakini mampu mengalahkan sosok Angling Dharma dalam kisahnya yang sempat dibuat series pada tahun 2000-an. Bicara soal sejarah dan asal-usul ilmu ajian Rengkah Gunung, kita tidak bisa lepas dari tokoh bernama Sudawirat pada zaman Prabu Angling Dharma. Konon katanya, mantra ilmu ini sudah banyak bertebaran baik di padepokan maupun di berbagai situs di internet. Namun, keabsahan itu belum tentu bisa diamalkan tanpa adanya guru yang menunjukkan arah dan jalan yang tepat. Sebab ajian Rengkah Gunung sangatlah berbahaya, bisa membunuh dan mematikan manusia dengan luka bakar yang sangat parah. Ajian Rengkah Gunung berasal dari bahasa Jawa, rengkah yang artinya retak, remuk, atau dalam klasifikasi yang lebih luas bisa dimaknai terbelah. Sedangkan gunung berarti tanah yang menjulang tinggi. Dilihat dari aspek bahasa, ajian Rengkah Gunung bisa berarti meretakkan gunung. Jika gunung saja bisa retak akibat pukulan ajian ini, bagaimana kalau dihantam kepada tubuh manusia? Seseorang yang memiliki ajian Rengkah Gunung biasanya mengambil jarak dari target sasaran musuh. Dia mengambil ancang-ancang, mengatur nafas, dan menghentakkan tangan ke tanah. Dalam waktu sekejap, sukma akan keluar menuju target sasaran. Telapak tangan sukma kemudian dipukulkan pada dada atau target pada musuh. Seketika itu, musuh langsung meledak, luka dalam. Namun sejumlah kalangan supranatural mengatakan bahwa ajian Rengkah Gunung yang dikerahkan tidak membuat target meledak, tetapi tiba-tiba roboh, diam dan kaku, mengalami luka dalam yang sangat hebat. Istilah Jawanya remuk jeru. Dikatakan jika seorang manusia yang terkena ajian Rengkah Gunung biasanya melepuh pada bagian kulit, dada mengalami luka dalam yang sangat parah hingga gosong, dan seketika mokat. Bangsa jin juga bisa merasakan kedahsyatan ilmu ini. Namun karena makhluk gaib biasanya hancur tapi tidak mati. Akan tetapi ia langsung mengaku kalah. Ilmu Rengkah Gunung adalah ajian warisan leluhur Nusantara yang sangat berbahaya. Itu sebabnya ilmu ini tidak bisa diturunkan ke sembarang orang, hanya untuk orang-orang baik. Kalau tidak, keberadaan ilmu ini bisa sangat membahayakan. Coba kamu bayangkan, seseorang bisa dibunuh dengan ajian Rengkah Gunung tanpa harus menyentuh, sehingga tidak diketahui siapa pelakunya. Tidak ada barang buktinya dan dianggap polisi tidak masuk akal kalau zaman sekarang sih. Jika ilmu itu bisa dimiliki oleh setiap orang, tentu kasus kriminal yang menggunakan ajian ini bisa sangat banyak, karena banyak orang bisa melakukan hal seperti ini secara sembarangan. Keterangan melalui sinetron Angling Dharma yang diproduksi oleh Genta Buana Paramita, ilmu ini berasal dari tokoh antagonis bernama Durgandini yang kemudian diwariskan kepada pendekar muda bernama Sudawirat. Ajian Rengkah Gunung digunakan Sudawirat untuk menghancurkan lawannya. Kala itu, Sudawirat adalah pengikut Durgandini yang merupakan musuh dari Prabu Angling Dharma, Raja Kerajaan Malwapati. Banyak dari pendekar tangguh dan hebat yang menjadi korban keganasan ajian Rengkah Gunung. Namun tidak ada sang Prabu. Dia bisa mengalahkan ilmu sakti miliknya Sudawirat dengan ilmu Rogo Sukmo. Artinya sukma keluar dan menangkal sukma Sudawirat saat berlari menuju tubuh lawan untuk melancarkan ajiannya. Dalam film tersebut, Rengkah Gunung sebetulnya berasal dari Dewa Wisnu yang disebut Nyi Dewi sebagai Romo Pangeran. Namun ilmu jahat itu tidak lagi diturunkan kepada siapapun, termasuk kepada Mahasura atau muridnya Suliwa.
Ilmu rengkah gunung hanya bisa dilawan dengan rengkah gunung pula. Namun Rompong Pangeran akhirnya memberitahu bahwa ada penangkal dari ajian jahat tersebut, yaitu ajian Pancasona. Sejumlah kalangan spiritual mengatakan bahwa sejarah ajian rengkah gunung berasal dari Prabu Angling Darma. Hanya saja ilmu itu tidak pernah digunakan untuk mengalahkan musuh, tetapi digunakan untuk menghancurkan bangsa jin, makhluk lelembut yang jahat.